kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Iwan. Pak Iwan, hasil diskusi dengan Pak Sintayong, apa kelemahan utama pemain kita, Pak? Menurut beliau ya? Menurut saya harus bicara apa adanya ya. Apa adanya? Ya, karena kan bukan dari saya, dari pertama memang Sintayong menyampaikan mental juangnya kurang. Ya, saya bilang masa mental juang kurang, kan orang bisa. Ya, itu yang dinilai dianalisa oleh Sintayong, sehingga itu perlu dibangkitkan oleh Sintayong, dan mungkin dia minta bantu saya juga. Caranya gimana? Ya, kalau saya mungkin nanti kan ada pembentukan karakter, disiplin. Saya akan mungkin combine dengan bela negara, dengan ESQ, lain sebagainya lah kira-kira. Mungkin perlu dengan TNI Angkatan Darat tuh, Pak? Ya, nanti kita perlu kita masukkan ke Kopassus kan, untuk perjuangannya, disiplinnya, kepemimpinannya bila perlu nanti. Tentu kita akan diskusikan dengan Sintayong. Kedua, stamina kita cukup kurang. Ya. Main 90 menit susah ya klipnya? 2 kali 45, dia bilang maunya 2 kali 60. Kalau pemain kita sudah berapa? 2 kali? Kelihatan kemarin. Begitu babak pertama masih bagus. Sudah mulai babak kedua, setengah main sudah mulai drop kan. Nanti Mas bisa lihat lah di film-film. Nah itu Sintayong mengamati sekali. Ketiga, pola makan. Nah soal stamina ini bisa digenjot dalam waktu yang relatif singkat? Kemarin sebetulnya pola pertama Sintayong adalah menaikkan stamina. Sudah bagus sekali roadmap-nya atau planningnya, tapi karena COVID ini itu sudah mulai naik anak-anak. Saya tanya ke si Ipan Bakrim, kamu capek? Capek, Pak. Pertama kesel, tapi sekarang manfaatnya luar biasa. Jadi sudah terbangun sebetulnya. Tapi sempat kesal juga, karena ini mungkin latihannya terlalu keras. Oh iya, pastilah. Akhirnya saya bilang, ikuti, itu pelatih kamu sekarang. Ya, kemudian sudah mulai stamina, tiba-tiba kan kena corona ini. Terus kemudian makanan juga demikian. Dia amati Sintayong. Menurut Sintayong ya, dia kalau di lapangan dia raja. Tapi kalau selesai bertanding atau berlatih, yang raja pemain. Dia harus menyiapkan makanannya. Itu Sintayong sampai kepada kami. Makanya dia tahu betul anak-anak kita makannya kadang-kadang kurang disiplin. Nah, jadi gorengan yang memang itu tidak boleh kan. Kita kalau lihat Ronaldo sudah umur 35 itu masih stamina-nya masih fit. Makannya dibatasi, nggak keluar malam, tidur 7 jam. Makin lama malah makin bagus gitu Ronaldo. Jadi itu kira-kira upaya Sintayong untuk meningkatkan prestasi anak-anak kita ya. Menurut Sintayong, keunggulan pemain kita di mana, Pak? Speed cukup lumayan, speed. Tapi karena rata-rata tingginya kurang, itu bola-bola atas pasti kita kalah. Ya? Tapi nggak mesti kalah juga. Waktu dia ngalahkan Jerman juga sampaikan pemain Jerman itu kan 190 ke atas. Ya. Yang Korea yang 190 hanya 2 orang. Bisa juga dia menang gitu. Tapi kita keunggulan dia speed kita. Dan kelincahan dia mendribble bola itu cukup dipunyai oleh pemain kita. Nah kalau lihat dari komposisi pemain kita ya, ini kan tidak tinggi nih seperti kalau kita lihat Spanyol kan. Ya. Kan tapi mereka kan tiki-taka nih. Ya. Nah apakah gaya main kita nanti menurut PSSI ada rekomendasi nggak? Atau serahkan sepenuhnya ke Sintayong, gaya mainnya harus tiki-taka atau gaya main yang mengutamakan speed? Jadi saya sampaikan dia, kenapa dia bisa menang dulu Korea lawan Jerman 2-0 gitu kan itu. Ya itu dia punya strategi, ada bola-bola yang tidak lakukan bola atas, umpannya umpan pendek. Kemudian speednya dia lakukan, dia memanfaatkan betul gitu. Ternyata bisa menang, padahal kalau umpan tinggi tidak mungkin, pasti diambil terus sama lawan kan gitu. Ya. Nah mungkin gaya Korea waktu mengalahkan Jerman itu dia akan terapkan nanti ya. Tapi Korea kan staminanya kan kencang. Ya makanya kita kan staminanya kan nggak sama Korea. Insya Allah lah. Kita mungkin dalam masih ada waktu ya, meskipun dia bilang waktu cukup mepet, tapi kita akan coba. Staminanya harus ditingkatkan. Karena percuma skill, teknik, kemudian semua kalau stamina kedua orang selesai. Dihabisin babak kedua mungkin menjelang akhir sudah 10 menit terakhir kita bisa kalah 3-0 kalau stamina kita anjlok. Lebih malah. Ini kan sebelum ke sini ada juga yang diskusi sama saya ya. Tolong sampaikan ke Ketua Umum PSSI. Kasih kesempatan Sintayong 4 tahun. Sama seperti Jurgen Klopp nih. Dikasih kesempatan 4 tahun, akhirnya bisa membawa Liverpool juara Liga lalu juara Champion. Apakah PSSI akan memberi kesempatan yang sama atau gagal langsung pecat nih? Kita kasih kesempatan yang bersangkutan. Karena dari awal bersangkutan ya prestasi bola itu tidak bisa tiba-tiba. Tidak kayak kuantum loncat gitu, enggak. Harus ada
tahapannya gitu. Ya kayak fisiknya kan dia bisa langsung bisa bagus. Digenjot dulu terus. Jadi latihan fisik dulu, stamina baru nanti Baru dia. Saya katanya kemarin waktu TC di Thailand, saya bilang kalah terus kenapa? Oh kita tidak ngejar kemenangan. Kita melihat kekompakan mereka, skill, performanya, tekniknya, fisiknya kuat nggak? Oh ya, jadi rupanya bukan menang dulu, tapi perbaikan daripada performanya dulu. Baru berikutnya mungkin targetnya kan gitu. Ya kita kalau mungkin main tenis yang belum tahu kan, kalau otodidak kan nggak. Tapi kalau sudah ada gurunya, sudah ada teorinya kan lain mukulnya. Kira-kira begitulah. Ya. Kita bahas nanti soal kelanjutan Liga 1 ya di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah di special interview. Rekomendasinya bagaimana? Sudah kemarin. Jadi beliau sepakat dengan federasi, silakan liga bergulir tapi protokol kesehatan nomor 1. Makanya dengan rasa hormat kami sampai kepada seluruh supporter, kita hampir dipastikan tidak ada penonton.